Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga dijauhkan dari segala mara bahaya. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kepada yang terhormat Bapak Guntur Cahyono, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI, dan tidak lupa kepada rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 pengembangan kurikulum PAI yang beranggotakan Hanifatun Lutfianti, Mas Rifatul Fitroh, An-Nisaul Husna, Muhammad Erik Hujatullah, Siti Solihatun Zakiyah, dan Muhammad Hairul Lutfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari kurikulum. Secara bahasa, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya tempat berlari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, yaitu curricule yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Sedangkan dalam bahasa Arab, kurikulum itu diungkapkan dengan manhaj yang artinya jalan terang yang dilalui manusia dalam berbagai kehidupan. Sedangkan menurut istilah, pengertian kurikulum dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya kurikulum menurut Crow, yaitu rancangan pengajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program dengan tujuan memperoleh ijazah. Menurut Hollins Caswell, kurikulum adalah susunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses untuk membimbing anak didik menuju pada kedewasaan. Menurut Zakiyah Darajat, kurikulum itu adalah program yang direncanakan di bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Arifin, kurikulum itu adalah seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan. Jadi kurikulum itu adalah kumpulan rencana, tujuan pembelajaran, bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi kurikulum. Mengenai kurikulum terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi kurikulum sebagai proses kognitif. Kurikulum ini dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, yaitu pengembangan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Yang kedua, fungsi kurikulum sebagai aktualisasi diri anak, di mana kurikulum ini merupakan alat untuk memfasilitasi anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, bakat yang dimilikinya, sehingga setiap anak bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan tumbuh serta berkembang sesuai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Sebagai proses rekonstruksi sosial, kurikulum dipandang sebagai alat untuk membekali anak dengan kemampuan agar menjadi anggota masyarakat yang tidak saja menerima atau menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sudah ada, tetapi juga secara inovatif dan kreatif bisa mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih produktif dan berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kurikulum sebagai program akademik, di mana kurikulum ini dipandang sebagai alat dan tempat belajar, karena dari kegiatan belajar yang di program kurikulum, anak dapat memperoleh pengetahuan yang diharapkan bekali kemampuan untuk bisa hidup di zaman yang akan dilalui. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengelompokan pengembangan kurikulum, di mana pengelompokan pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu pengembangan kurikulum yang baru atau kurikulum construction, di mana pengembangan kurikulum ini bisa dilakukan pada suatu lembaga pendidikan
bisa juga pada sebuah mata pelajaran, atau bisa juga untuk sebuah kegiatan pembelajaran di sekolah, yang mana semuanya itu masih baru dan sama sekali belum ada kurikulumnya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menyempurnakan kurikulum yang sudah ada atau kurikulum reconstruction, di mana pengembangan yang merupakan rekonstruksi kurikulum yang sudah ada dan dianggap ketinggalan zaman. Kurikulum reconstruction ini digunakan untuk memperbaiki kurikulum menjadi sebuah konsep kurikulum yang baru. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Dari kata kurikulum yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata kurir atau yang diartikan sebagai pelari dan curer yang diartikan sebagai tempat berpatung. Arti dari kurikulum tersebut yaitu jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam hal ini, kurikulum berkembang dan diterapkan dalam dunia pendidikan, yang berarti adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh para siswa-siswi agar dapat mendapatkan. Dari keterangan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah suatu keseluruhan program atau fasilitas atau kegiatan suatu lembaga pendidikan guna mewujudkan visi misi dan lembaganya dengan baik. Untuk mewujudkan itu semua harus menyiapkan adanya dana yang memadai, adanya fasilitas yang memadai, adanya tenaga atau penunjang kerja, administrasi, perpustakaan, laboratorium dengan baik, dan terpeliharanya kebudayaan yang menunjang moral, nilai religius, dan sebagainya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya ya. Jadi di sini hakikat kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi, misi, dan lembaganya. Oleh karena itu, ada beberapa hal penunjang keberhasilan sebuah lembaga. Yang pertama ada tenaga yang kompeten. Tenaga yang kompeten itu tenaga pendidik yang menguasai akan hal apa yang akan ia lakukan. Dan yang kedua ada fasilitas yang memadai seperti sarana prasarana yang mencukupi. Yang ketiga ada fasilitas bantu yang mendukung, seperti contohnya ada laboratorium, ada tempat praktek, dan lain sebagainya. Dan keempat ada manajemen yang baik. Jadi dalam penunjang keberhasilan sebuah lembaga tersebut harus ada manajemen yang baik. Kalau tidak, bagaimana akan berhasil? Dan yang kelima ada tenaga penunjang pendidikan. Tenaga penunjang pendidikan seperti guru dan lain-lain lah. Dan yang keenam ada dana yang memadai. Jadi dalam penunjang suatu keberhasilan harus ada dana. Kalau tidak ada dana, gimana akan berhasil kan? Jadi dari nomor 1 sampai ke 6 tersebut harus saling sinkron, tidak ada yang berkontrak. Dan yang ketujuh ada terpeliharanya budaya yang menunjang religius, moral kebangsaan, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya adalah dimensi kurikulum. Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara teoritis kita agak sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Pada saat sekarang ini, istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian.
satu dimensi dengan dimensi yang lainnya saling berhubungan dan saling berkaitan. Keempat dimensi kurikulum yaitu yang pertama kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, yang kedua kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai ide, yang ketiga kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.